Selamat datang di channel yang sudah tidak pernah di-upload lagi selama hampir 3 tahun. Ya Allah. 3 tahun loh. Tra- Kita terakhir itu upload Black Panther ya. oh my God. Civil War. Civil War juga bukan sih? Oh, Oh, Civil berarti War yang iya, kita maksud tuh Civil bukan War Civil juga, War. tapi terakhir bener itu Black Panther. Civil War tuh keren banget. Ah, Kenapa kita balik lagi? Karena kita nggak tahu mau upload gimana sebenarnya ini pertama, terus kedua ya udah itu nanggung lah, itu nggak diapa-apain, kita upload situ aja lah, mari kita upload situ aja. betul. Bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur bersamaan dengan Snyder Cut yang nanti kita akan review juga, jadi tenang aja, kita akan review juga Snyder Betul. Cut. Hari ini kita bukan ngobrolin tentang Snyder Cut, tapi ngobrolin tentang Falcon and Winter Soldiers. Nah, miniseri 6 miniseri MCU setelah WandaVision. Like Falcon and Winter Soldiers gitu. Gua awalnya ini ngerasa atau pengen ya, tadinya awalnya adalah goblok-goblokan karena gue ngelihat si Sam dan Bucky di Ya. pertama kali mereka di mana, di Civil War ya atau di Winter Soldiers ya? Oh, itu di Winter Soldiers ya. Winter Soldier dulu. Winter Soldier dulu. Winter Soldiers itu Dua-duanya muncul di Winter Soldier. Winter Soldiers, terus kayaknya mereka langsung punya apa namanya, punya gue itu Thor serem. Thor, maaf ya Thor ya. Kita belum ngomongin lo dulu. Itu Love and Thunder masih lama. Love and Thunder. Yo, ini hari Minggu, sore tiba-tiba hujan pas mau nge-review. Jadi ya, mohon maaf kalau ada suara-suara geledek-geledek. Geledek-geledek. Nah, ya jadi si Bucky dan Sam itu pertama kali muncul di Civil War itu tahun berapa ya? Pas Civil War di Winter Soldier. Winter Soldier kan? Winter Soldier tuh 2013 atau 2014? Iya, 2014 apa ya? Heeh. Lupa. Terus semenjak itu di Winter Soldier terutama dua karakter ini buat gue sih punya langsung kayak ini, kalau dua orang ini punya serial sendiri atau film sendiri menarik nih gitu, dan ternyata memang Marvel membungkus itu, akhirnya ada si Falcon and Winter Soldier ini gitu kan. Yang gua agak off guard sedikit adalah ternyata Marvel di episode 1 ini agak serius ya. Gue kira kan bodoh-bodohan kayak 21 Jump Street gitu, yang mereka Betul. jadi kayak buddy cop komedi yang goblok-goblokan karena kan mereka kan saling banter gitu kan. Terus kalau Malah si Sam sama Bucky belum ketemu kan di episode ini? belum. Nah, itu dia belum. Makanya itu yang menarik menurut gua, karena jadi kayak seperti WandaVision yang apa namanya, yang mengangkat origin gimana dia jadi Scarlet Witch gitu kan ya, dengan segala grievingnya dia setelah kehilangan Vision dan lain-lain. Ternyata Marvel kayaknya punya, gue juga mengangkat, karena dua karakter ini kalau boleh dibilang walaupun mereka sudah ada sejak Winter Soldier, tapi background story mereka terus karakter mereka menurut gue sih belum diangkat segitunya ya, apalagi Bucky gitu ya. Iya. Dan Sam juga, walaupun awal tipis-tipis lah di Winter Soldier, kita tahu Sam dulunya kayak paratrooper gitu kan, terus Bucky juga dulunya temannya itu. Menurut lo gimana Falcon and Winter Soldiers ini episode 1 terutama ya? Satu. Gue suka sih. Ya, tapi gue yang apa namanya, gue nggak sangka adalah ternyata pace-nya slow banget ya untuk episode 1 ini. Tapi mungkin kan karena ya seperti WandaVision, episode awal itu baru setup doang. Jadi belum terlalu gimana. Walaupun Falcon and the Winter Soldier ini dimulai langsung dengan kayak jeger-jeger, ngabisin budget. Itu makanya itu yang gue bilang pas nonton, ini mah bukan TV seri, ini mah film dipotong-potong jadi 6 terus lu ditayangin gitu kan, kayak gitu ininya. Iya, sumpah kayak langsung Disney kayak nih, gue lempar-lempar duit nih ya ke lu semua penonton, langsung di action sequence pertama. Tapi di luar itu emang lebih banyak character work gitu sih, lebih lambat, lebih nge-flash out kehidupan Sam sama Bucky, yang emang ya bener kata lo, Shan, selama ini kita nggak tahu apa-apa tentang mereka, terutama Sam ya, kayak kita cuma tahu dia para trooper doang, terus dulu temennya meninggal,
yang sama-sama paratrooper doang, tapi sisanya ya Mm-mm. dia jadi sidekicknya Captain America doang. Cuman di sini kan diceritain dia ternyata punya keluarga, terus Ya, punya keponakan juga, terus punya dia dipanggil tunggakan. Uncle Sam lagi, dia bener-bener Punya Uncle Sam bener-bener yang bener. paman Sam, Bener Paman Sam. dia bener-bener paman Sam, jadi kayaknya dia bakal beneran jadi pewaris title Captain Title America. Captain America. Ya itu Iya, yang menarik itu sih, kayak kayak kita diliatin kehidupan superhero di luar mereka. Walaupun di Endgame kelihatan ya, di Endgame kelihatan mereka gimana mereka ternyata memang manusia biasa yang juga sedih kalau misalnya kehilangan seseorang yang mereka apa namanya cintai dan lain-lain ya. Tapi di sini kayak iya, kelihatan personal life tuh kayak kayak Sam ternyata nggak dia approve KTA-nya gitu kan ya. Dia nggak dia iya, dia kayak iya, lu iya. tahu gue siapa kan, gue Aduh, kan Falcon gitu, terus kayak maaf ya, lu kan 5 tahun udah kena blip nih, terus lu kan nggak punya ngapa-ngapain lagi, terus gue nggak bisa iya. ngasih lo pinjaman gitu kayak, tapi kan gue udah Pokoknya nyelamatin kalau bumi gitu. tapi yang pas si Sam ditanya kayak, ya lu sebenarnya selama ini dapat duitnya gimana sih, itu juga kayak, bener Iya, juga ya, gimana ya pertanyaan selama ini pertanyaan para hampir setiap Avenger. orang, iya. Iya kan, udah gitu kan, biasanya kan orang mikir kayak, paling juga dibayarin Tony Stark gitu, tapi Tony Stark sekarang juga udah Nggak nggak ada. ada, jadi gimana, bingung. Iya Susah deh. itu. Terus itu Sam. Bucky juga menurut gue menarik karena dia akhirnya di serinya juga dibilang kan, setelah gue udah 90 tahun gue perang, gue cuma punya Mm. satu satu momen peace waktu gue di Wakanda gitu kan, dia waktu dia di Oh hibernasi iya, itu iya, kan. Itu iya, setelah itu iya. gue perang lagi gitu. Terus pas ditanya sama terapisnya gitu kan, dia bilang, apa yang lu pengen kan, peace. Terus terapisnya bilang, oh, bullshit gitu. Kayak waduh, lu tuh Tapi gue suka tentara karakter gitu. terapis. Iya, iya, Gue iya, suka iya. karakter si terapis ibu-ibu itu kayak ternyata juga dia terapis bekas tentara juga. Bekas Jadi dia yang tentara. kayak si Baki mau ngibul-ngibul langsung di ala bullshit lo gitu. No nonsense gitu si ibu-ibunya. Iya, gua tuh dari dulu pengen 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 gua nggak tahu sih Baki kenapa tidak dieksplor dari dulu. Mungkin ya memang karena porsinya segitu ya, jadi belum baru jadi sidekick ya. Dan di sini kayaknya kayak kelihatan aktingnya Sebastian Stan tuh beneran, oh, bagus ternyata ya, dia bisa berbagai macam emosi dan dapat gitu kalau waktu Ya, dia grieving apa amends yang pertama, three rules itu kan yang dia bilang, ya I'm not a Winter iya, Soldier iya, iya. anymore, I'm Bucky Barnes bla 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 gitu kayak yang Iya, 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 iya. Pokoknya dia pengen kayak benerin apa yang dulu dia buat salah gitu kan. iya, yang sampai buat list nama-nama siapa gitu kan, itu sih itu menarik sih, gimana gimana nggak tahu, kita cuma diliatin praktis kalau nggak salah ya 2 kali si Iron Man PTSD setelah Avengers 1 kan, Iron Man 3. Oh iya, iya, iya. Itu gimana dia 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 come up with sampai anxiety dan lain-lain. Plus si pas Endgame gimana si Avenger tersisa itu uh, ya mainian kawan-kawan yang hilang itu gimana sisanya gitu kan, kayak kayak Mm-mm. Natasha yang sampai segitunya gitu kan stresnya, terus Steve juga sampai ke apa namanya, terapi ya, bukan terapi sih, apa ya, support support group gitu kan, Iya, kayak terus support group gitu. terus ini juga si akhirnya si Baki dan justru si Baki dan Sam ini ada ininya, mungkin karena mereka juga kena blip ya, kalau misalnya mereka gitu juga akan, tapi kan yang fokusnya waktu dia ini kan 6 Avengers original itu kan gitu. Jadi kayak Baki Iya. Baki menurut gua nggak tahu sih, gua juga menariknya adalah Bakinya itu baru nggak tahu, baru kelihatan kalau dia stres gitu. Sama ini kan dia kan ikutin aja Steve kemana gue ikutin gitu. Steve Iya, ngapain gue sebenarnya kan ikutin. dua-duanya emang ngikutin Steve kemanapun Steve pergi Iya, gitu kan. Karena dua-duanya jatuhnya emang sidekick lah gitu lah iya, istilahnya. Tapi kali ini mereka emang dikasih porsi gede dan gue grateful sih sebenarnya bisa kita ngelihat kayak WandaVision atau sekarang Falcon and Winter Soldier kayak memberikan spotlight ke karakter-karakter yang memang lebih kecil dan kayaknya kalau misalnya dijadiin film mungkin belum tentu laku juga pasti kan iya, kalau iya. bicara dari sudut pandang bisnis pasti kan kayak gitu tapi dimasukin ke dalam serial Disney Plus terus dikasih lebih dari 5 episode untuk ngomongin tentang karakter mereka tuh enak banget kayak oh jadi ternyata begini ya kehidupan Avenger kalau lagi
nggak avenging gitu misalnya. Iya, iya, iya. Kan kayak enak aja, gue sih seneng memberikan insight baru lah ke karakter-karakter mereka gitu. Iya, apalagi apalagi Baki yang memang walaupun sudah bukan Winter Soldier tapi dia masih ingat dia ngapain aja dia Hmm. flashbacknya tuh menurut gua yang kayak di masa sekarang dia temenan sama si bapaknya yang orang Jepang itu kan ternyata di Oh masa iya, iya. lalunya akhirnya dia tahu kalau bapaknya itu gitu secara tidak langsung gara-gara dia gitu kan karena dia Iya, iya. Iya. dia ngebunuh anaknya yang Wan itu tuh yang apa Loh, sih. gue cuman belum bisa ngebayangin kalau nanti akhirnya si bapak yang orang Jepangnya, si Tahu Yori ya, ya. Yori kan kalau nggak salah. Heeh. Kalau dia tahu kayak aduh kesian banget, malah si Baki juga ya dia nggak 100% in control of his Salah, body kan waktu iya. zaman dia jadi Winter Soldier, terus gimana ya, aduh. Tapi ya pasti akan kejadian sih, ya mesti siap-siap Pasti aja. akan ada sih, pasti akan ada entah Ah, entah di seberapa ya. Gue kira di akhir-akhir mungkin ah. ya yang dimana di mereka ini lagi mungkin ya mereka gimana mereka bisa bisa grab their Mm-mm. life lagi gitu kayak yang kebayang aja gitu sih di mana dia Yori maaf yang membuat lu kayak gini tuh gue gitu anjir gitu Ya, kayak aduh. Siap-siap. dan walaupun walaupun memang satu blow slow burn dan memang banyakkan serius tapi beberapa beberapa beat komedinya juga ada ya di antara Sam dan Bucky juga ya gitu ya kayak Iya, iya, Bucky iya. ditanya yang waktu apa namanya waktu ditanya sama si ceweknya itu umur berapa sih 106 tahun terus dia gitu Oh iya, iya. Terus kayak iya bener, gue beneran kakek-kakek sih. Makanya gue juga temenan sama kakek-kakek. yang terus yang dibilangin si Yori kayak yang apa namanya aduh ini ada orang mati 90 tahun wah soyang kasihan ya udah mati 90 tahun udah mati terus zaman 106 tahun itu menarik sih. Tapi ada satu momen Baki yang gue suka, ini kecil banget sih, yang waktu dia lagi nungguin ngedate ya, kalau nggak salah kan dia ngedate ngajak si Hmm, ceweknya siapa, Liah, Liah yang iya. orang Jepang gitu ya. Ya pokoknya gitu deh, terus dia lagi nungguin, terus habis itu ada ini apa, kucing itu, tau nggak lo, kucing Oh kucing manggil pelanggan itu loh. yang ditahan gitu. Terus dia stop kayak itu gue suka banget, kayak iya sih dia nggak bakal ngerti itu apaan sebenarnya. Itu Kocak, kocak. juga. Terus kayak apa namanya katanya ada yang nge-tweet gua, ada yang nge-tweet kemarin ada ini, ada itu settingnya di mana sih, Dek? Rex sebenarnya di Siapa yang si Baki Sam apa Baki? Baki di mana? Kalau Sam kan kalau nggak salah di Baki Sam di mana Sam? Baki Hmm. kalau Sam yang dia pulang itu di New North Orleans deh Carolina kalau ya. nggak salah. Iya 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 iya. Kalau nggak salah di New Orleans, soalnya dia kayak sempat ngomong Nola, Nola kalau nggak salah kan New Iya Orleans. iya iya iya. Kalau Baki kan di Brooklyn, dia balik lagi ke Oh Brooklyn. iya iya iya. Ah, Nah, yang menarik di antara dua dua ini juga ada si siapa namanya? Temannya Sam yang dia akhirnya nggak tahu dikumpulin sama orang itu yang ada Superman yang akhirnya rendang dia terus dia pingsan Torres Torres oh, si ya ya Torres ya, Joaquin Torres kalau nggak salah nama Mm-mm. karakternya. Kalau di komik itu dia nanti ini spoiler nggak ya? Tapi ini dari komik sih sebenarnya. Kalau di komik itu dia nanti jadi Falcon juga kalau nggak salah. Oh Tapi di komik ya, kalau di sini ya kan kita ya nggak ya tahu. Tapi ya ya maksudnya dia kayak dimasukin mm-mm. aja kali karakternya, kan Marvel kan sekarang bisa gitulah, kayak Iya gue iya iya planning ke depan deh gitu. plus ini juga yang ada di komik tapi katanya beda juga sih justru yang terakhir yang akhirnya si Sam Sam kan dia dari awal kita diliatin Sam dia nggak mau ngambil mantle Captain America kan akhirnya dia balikin to Shield ke pemerintah terus akhirnya pemerintah kan juga kayaknya gue butuh pahlawan yang Hmm. menggantikan si mantle kalau mereka kan akhirnya kan ada si US agent ini kan si Hmm, hmm, hmm. siapa namanya yang Captain Marvel tuh orangnya Kemarin ayo si Wyatt Wyatt Russell, dia anaknya Wait Kurt Russell Russell sama Goldie Hawn. nah itu Heeh. itu juga Dia itu jadi juga dia jadi karakter namanya John Walker kan. John Walker emang US agent. US agent kan tapi katanya Heeh. katanya gue baca-baca US agent itu beda sama US agent di komik katanya jadi gue nggak tahu gimana mereka akan membawakan Oh. menjadikan US agent ini di MCU gue nggak tahu sih tapi menarik sih karena jadi kayak in a way kayak ngangkat rasisme juga nggak sih kayak gue nggak tahu sih tiba-tiba pemerintah
si pemerintah Amerikanya gue butuh pengganti Captain America ya yang Caucasian gitu, yang white. Gue nggak mau. Apa karena itu Bener si juga, bener-bener. apa karena itu si Falconnya atau si Samnya nggak mau, gue nggak buat dari awal kan kelihatan kan dari dia yang terika apa namanya Jas itu kan dia flashback ke kata-katanya Steve, it feels like Hmm. someone else gitu kan, yang si waktu dikasih waktu shieldnya terus dia bilang akhirnya dia balikin, dia bilang gua nggak bisa terima ini, dan Don Cheadle gue nggak tahu, gue nggak ini sih nggak expect ada Don Cheadle di situ sih. Iya, gue juga nggak nyangka. Itu gue kayak sama sekali nggak dikasih tahu deh ada Don Cheadle. Maksudnya nggak kayak di announce gitu kan. Kalau yang lain-lain kan semua udah di announce, terus udah ada Don Ya, Cheadle yang kayak lagi ngaku-ngaku kayak kayak boleh boleh boleh. Emang Marvel lo bisa masuk-masukin seenaknya aja emang. kayak gue kan nggak mungkin bikin apa namanya bikin film gede lagi nih lagi pandemik ini ngapain deh budget Hmm. sisa ngapain ya gitu, jadi ke panggil panggilin aja tuh ada aktor-aktor Wah, gue kayak gitu. gitu, gitu Dia sih. dia gue lihat di kreditnya sih masuk special guest star ya, tapi kita nggak tahu deh dia bakal muncul lagi apa enggak gitu. Hmm. Moga-moga sih gue suka selalu sama Don Cheadle. Moga-moga dia nongol mulu deh. Menarik sih karena di percakapannya itu nggak ada percakapan Don Cheadle sama sama Sam yang intinya ngasih tahu kalau misalnya ya lu harus ada yang ngambil ininya gitu, harus ada yang ngambil waktu dia balikin shit, harus ada yang ngambil mentalnya si Rogers gitu, kalau enggak ya aneh, jadi habis dia Iya sih. gimana. Tapi mungkin bener juga sih, mungkin bener kata lo kayak ada mungkin kayak tema soal rasisme yang terselubung gitu ya kayak kenapa Hmm, juga sih pemerintah Amerikanya nggak mencoba meyakinkan Sam gitu loh kayak kenapa nggak lo aja sih Sam yang jadi Captain America, secara ya shieldnya juga dikasihnya kan ke Sam udah ya ke bukan sana. ke nggak dikasih ke orang lain gitu tapi malah akhirnya dikasih ke orang kulit putih lainnya mungkin ada tema rasisme sedikit yang pengen diangkat di situ gitu kita Hmm. lihatnya ke depannya Iya kata gitu. mudah-mudahan sih ya. Nggak tahu sih kalau kalau gua ngelihat dengan maraknya ya rasisme apa namanya tema-tema kayak gini ya, mental health, racism Hmm. gitu-gitu, kayaknya kayaknya Marvel akan tackle gitu. Kenapa juga karena mungkin mereka mereka berani kayak She-Hulk, kayak Miss Marvel juga kayaknya akan nggak jauh ke arah sana nih. Loki aja sih gue yang kebayang gimana serinya gitu ya Kak. Kalau Dia ngeliat tapi kalau trailernya dilihat aja kayaknya aneh banget. kalau dilihat semua yang punya tiga awal yang diangkat gitu ya, Wanda, Sam, Bucky sama Loki, semuanya agak-agak mental health agak terganggu ya sebenarnya. Kayak Wanda kan karena kehilangan vision, Sam sama itu kehilangan apa namanya kehilangan sosok Steve, sama dia harus ini, terus Loki juga kayaknya dia ntar juga kayak emang Iya, udah iya. gila sih, dia udah gila sih, dia udah sedeng. Loki itu udah sedeng, jadi kayaknya udah Eh, menarik. kayaknya garis besar dari apa namanya garis besar dari at least dua seri pertama ini. Gue Hmm, Loki juga belum tahu kayak gimana sih. Tapi iya, garis besar dari WandaVision sama Falcon and Winter Soldier, at least Falcon and Winter Soldier sampai episode satu ini adalah kayaknya tentang gimana mereka menekel trauma gitu ya. Kan iya, kalau iya. di WandaVision soal kehilangan Vision, terus yang kayak di Falcon and Winter Soldier ada Bucky yang kayak oh ini gimana nih gue 90 tahun jadi Winter Soldier terus apa yang harus gue lakukan setelah ini dan gimana cara gue right my wrongs gitu tuh ya kayaknya itu bakal jadi tema mungkin ke depannya yang karakter-karakter lama bakal lebih ditackle kali trauma-traumanya kayak gimana gitu. Iya, itu menarik sih. Itu yang ya karena mungkin ya itu juga yang tadi gue bilang, si tema itu lagi di terutama di sosmed kan lagi diangkat banget kan gitu, jadi kayaknya Marvel juga Hmm, gua hmm. masuknya lewat sini kali untuk ngomongin ini gitu ya. Dan cocok juga gitu, gua suka banget sih sama sama WandaVision terutama ya kemarin ya, kayak gimana dia ngebuat ngebuat kan katanya WandaVision kemarin eh, five stage of grieving-nya Wanda setelah kehilangan Vision gitu kan. Ini mungkin juga akan dilihatin five stage of grieving-nya Sam dan Hmm. Baki terutama ya, setelah setelah semua ya seperti kata Baki, gue 90 tahun itu perang mulu gitu. Gue kayak ini Ya, ya, pengen ya. peace gitu, kayak yang itu sih.
dan kayaknya memang si Falcon and Winter Soldier ini dibuat lebih panjang daripada WandaVision. WandaVision kan memang setnya kan adalah sitcom 30 menit kelar, 30 menit kelar, 30 menit kelar. Ya, kemarin tuh hampir sejam ya, 46 menit. 45 kayaknya tambah 2 menit kredit 47 deh gue lihat runtime-nya di Disney Iya. Plus. Dan nggak ada Gitu. ya episode 1 ini nggak ada ini ya, nggak ada after credit scene ya. Gue kemarin nyari Nggak ada. nggak ada kan. Takutnya gue ketinggalan gitu, kayaknya ada, ternyata nggak ada. Ternyata ada gitu. Tapi at least puas lah nonton 47 menit. Kalau WandaVision tuh kayak Puas. pas baru masuk terus tiba-tiba kayak edit Please stand by gitu tuh, nggak ada itu yang ada gue lempar. Please stand by. Kesel banget. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dikasih skor, lu kasih skor episode 1 Firefly and Winter Soldier berapa, Rek? Mungkin karena baru setup, paling gue kasih 8 dari 10 lah ya. Karena belum, Iya. karena maksudnya belum ini. Cuman action sequence sih ya Itu keren. dolar dari 10. dolar ya, 10. Karena pertama kali kita ngelihat Sam dan Red Wing itu beneran kerjasama gitu ya, Sam pakai Red Wing, Red Wing. Karena kan pertama satu-satunya di mana dia pakai Red Wing yang agak banyak kan waktu dia ketemu Ant-Man, yang Ant-Man mau ngambil apa dari Avengers itu kan. Iya. Aku baru inget, ya benar-benar. Gitu, itu pertama kalinya. Terus itu juga kalah gitu kan, jadi nggak kelihatan kerennya gitu. Kalau di sini kan Sam kayak berpacu dengan, sebentar lagi gue kena di Bolivia apa mana ya? Libya ya. Oh, Libya. Kayaknya dia Libya. Lo harus sampai sebelum itu nyelamatin si agennya, kalau enggak lu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu keren banget. Itu aja sebenarnya dari awal orang udah ngeliat, wah ini keren nih. Terus terorisnya punya helikopter, kayak kesannya nggak habis-habis gitu, kayak helikopternya ada helikopter lagi di belakang. Susah banget mau nyolong targetnya ke helikopternya padahal banyak gitu. Itu 3D artisnya masukin lagi. Copy paste. Nah, yang menarik adalah gimana dia masukin si Baranzimo ini, masukin di mana gitu kan. Jadi ini kan ya itu kan belum ketahuan. Terus siapa sih orang-orang pakai masker kayak yang dicoret 3 itu merah itu juga menarik, siapa yang di belakang topeng itu dan tujuan mereka buat rakyat itu apa gitu sih yang harusnya di sisa 5. Kenapa mereka cuma 5 ya? Apa 6? Tinggal 5 kan? Iya. 6 tinggal 5. Ya gimana, budgetnya udah habis di WandaVision. Kayaknya gue senang sih, maksudnya 6 tapi lebih penuh kali kan. Pas-pas juga, hampir sejam. Oke banget sih. Buat orang-orang yang merasa kemarin WandaVision ini apaan sih? MCU kok gini gitu ya, baru akhir-akhir 7, 8, 9 yang beneran MCU gitu ya. Nah, mungkin Falcon and Winter Soldier ini lebih cocok buat lo gitu, yang ya ini MCU banget sih kalau misalnya vibe-nya dan lain-lain. Bayangin aja lah, gue bilang lagi waktu itu, bayangin vibe-nya adalah vibe Winter Soldiers gitu ya, tapi ditambah dengan serial kayak beberapa serial ya mungkin nanti ada Bentar 21 Jump Street gitu ya, yang sangat lucu-lucu gitu. Nah, gitu. Pokoknya nggak ada Mephisto lah, nggak ada Mephisto. Kalau lo cari Mephisto di mana nggak ada. Ralph Bonner tuh nggak ada, Ralph Bonner sini nggak ada. Nggak ada. Tenang aja. Ini kayaknya straight ceritanya. Ya, and it wasn't Agatha all along, bukan. Ini bukan gara-gara Agatha begini, bukan. Iya, benar. Gitu. Jadi itu adalah tadi diskusi review spoiler. Jadi sebentar. Sebelum kita selesai, gue pengen nanya sama lo. Apa tuh? Menurut lo gimana penampilan Captain America yang baru? Aduh, US Agent kok kayak Carl-nya itu ya, si siapa namanya? Kayak Carl-nya di Up pas ya gitu kayak karena macam. Iya, macam. Tapi menarik sih karena US Agent yang gue tahu kan kayak kalau di komiknya itu kayak dia hitam putih.
hitam merah putih gitu kan, kayak carok kan, kayak orang kayak Oh Madura iya iya gitu iya. kan tadinya kan, nggak tahu kalau di kayak orang Madura itu bener gitu kan, Madura. Terus kalau Eh, kalau misalnya di sini menarik sih, kenapa si John Walker ini akan jadi apa gitu, apakah memang bener-bener kayak, semoga bukan kayak Mandarin yang cuma buat lucu-lucuan doang gitu ya, Mandarin iya yang iya. kayak, yang kayak Please buat jangan dong, udah capek gue. yang penting ada gitu, yang penting ada sosok Ya, penggantinya gitu buat yang aktor disewa iya. untuk itu. Mudah-mudahan dia juga seseorang yang memang bisa menyulitkan Bucky dan Sam ke depannya gitu. Entah entah apa gitu, entah agent siapa, entah Sword, entah Shield tuh masih ada nggak sih? Shield tuh udah nggak ada kan ya? Iya, Kayaknya nggak ada deh. agent pemerintah lah gitu. Siapa juga direktur? Hydra, 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 New Hydra. Hydra. Nggak tahu. Aduh, aduh please dong jangan Hydra lagi, gue kayak moga-moga baru. Lalu gimana? Maksudnya gue MCU, gue kan nggak MCU kalau udah mentok Hydra biasanya. gue kan nggak terlalu ngikutin pas komiknya US Agent, ada US Agent dan lain-lain. Kalau menurut lo, lo ini nggak ngikutin nggak, atau lo baca nggak pas ya pas US Agent dan lain-lain gitu? Gue baca Captain America, tapi pas US Agent gue nggak terlalu ngikutin. Gue malah pertama kali tahu US Agent dulu main Marvel vs Capcom di PS1. Oh iya bener, makanya Iya, itu jadi siapa Captain gitu. Amerikanya bisa diganti gitu, baju warna hitam terus kayak namanya jadi US Agent gitu. Gue kayak oh nih US Agent, terus gue baca-baca. Tapi gue belum baca komiknya, gue cuma baca Captain America pas yang kayak soal Bucky gitu-gitulah, Winter Soldier Ah iya gitu-gitu. iya iya. Waktu mereka mati dan Tapi US lain-lain itu ya. Agent, iya 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 itu gue baca. Tapi waktu US Agent gue nggak baca, jadi gue penasaran juga sih ini ceritanya kayak gimana. Ya, dan katanya Tuh. katanya katanya gua nonton di salah satu wawancaranya, katanya akan berbeda dengan komiknya, jadi gue juga pengen tahu maksudnya si US Agent ini diplot sebagai apa di Falcon and Winter Hmm. Soldier ini gitu. Jadi Oke. kalau misalnya Seru lo seru lihat seru. ntar di Falcon and Winter Soldier di menit keberapa, ntar ada Mephisto, nggak. Ada tanda-tanda Mephisto, nggak ada. Agak ternyata ada Quicksilver dari Fox Universe yang Ada hanya ada ternyata cuman deep joke doang. Chris Evans tapi jadi ini Human Torch. Jadi karena katanya nggak tahu ini gosip-gosip entah di mana gitu, karena Winter Soldier, Falcon and Winter Soldier akan memperkenalkan mutants di MCU katanya. Deh gimana caranya itu. Waduh. Ya terus ntar kalau ternyata nggak jadi, ya udah di Loki berarti kalau di Lu di Loki nggak, Loki terus biar orang nonton. terus dan Karena terus dan karena terus. katanya si Falcon and Winter Soldier akan ada setting di ini apa, Wolverine Madripoor. Oh, wah gue Katanya belum akan nonton. ada ke sana, katanya akan ada setting di sana. Jadi Madripoor kan sangat kental dengan Wolverine dan itu ya. Ya nggak tahu sih. Gue udah capek melihat mencari Mephisto selama 9 episode itu di WandaVision, jadi kayaknya gue mau menikmati aja deh Falcon and Winter Soldier. Iya Kayak ya benar-benar. udahlah gitu. Nggak terlalu banyak bisa diteoriin juga sih yang ini. Iya, iya, Ya ikutin iya. aja, Ikutin aja gitu. ikutin aja. Jadi itulah tadi review episode pertama. Semoga nanti kita akan review lagi sampai ke 5 episode selanjutnya gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Screensavers ID. Bye bye.